Bismillahi wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Apa kabar Ibu sekalian? Alhamdulillah baik Pak Guru. Alhamdulillah baik, sehat. Kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang perkenankan hari ini kita kembali bertemu untuk melanjutkan kajian kita. Alhamdulillah kita sudah satu tingkat lebih maju ya Ibu-ibu sekalian. Alhamdulillah. Sekarang kita sudah masuk ke buku jilid kedua dari buku Al-Arabiyah bin Namadij. Pada pelajaran yang sudah kita kaji, ada 13 pelajaran di buku pertama, semua fokus pada subjek predikat. Di buku kedua juga fokusnya masih pada subjek predikat. Karena unsur utama sebuah kalimat dalam bahasa Arab maupun bahasa Indonesia juga punya persamaan adalah berada pada subjek dan predikat tersebut. Ide tentang ada pokok kalimat dan penjelasan terkait dengan pokok kalimat tersebut. Dalam bahasa Arab, untuk subjek predikat yang sudah kita pelajari adalah struktur yang diistilahkan dengan mubtada dan khobar. Pelajaran 1 sampai pelajaran 13 dari buku kita di buku yang pertama, itu semua berbicara tentang mubtada dan khobar dengan berbagai macam variasinya. Di pelajaran yang terakhir, dari rangkaian materi yang ada di buku 1, kita diperkenalkan bahwa di antara bentuk subjek predikat dalam bahasa Arab adalah ada sebuah kalimat yang subjeknya itu dari kata isim, ya, dari kata isim, kemudian predikatnya itu dari kata fi'il. Selanjutnya ditambahkan dengan unsur penjelas, pelengkap, atau keterangan tambahan yang berkaitan dengan objek. Berkaitan dengan objek yang dalam bahasa Arab diistilahkan dengan maf'ul bih atau maf'ulun bih. Jadi ada mubtada diikuti dengan khobar yang berupa fi'il, ya, yang berupa fi'il kemudian dilengkapi ditambahkan dengan maf'ulun bih. Pada pelajaran yang terbaru, ibu-ibu sekalian, pelajaran kita yang ke-14 masih berbicara tentang subjek dan predikat, namun dengan catatan untuk pelajaran ke-14 ada pergeseran posisi, di mana kalau pada pelajaran 13 fi'ilnya itu disebut setelah mubtada, ya. Kemudian pada pelajaran kita yang ke-14 ini fi'il disebut di awal kalimat. Kita sudah bahas beberapa contoh berkaitan dengan itu, ya. Sudah bahas, ini adalah perubahan dari struktur kalimat al-waladu yaqra'u al-Qur'an. Ya, pada waktu itu kita pahami ini artinya anak itu membaca Al-Qur'an. Sama saja artinya dalam bahasa Indonesia dengan kalau kita berkata al-waladu yaqra'ul Qur'ana. Jadi ungkapan yaqra'u al-waladu al-Qur'ana punya pengertian yang sama dengan dalam bahasa Indonesia dengan ketika kita mengatakan al-waladu yaqra'u al-Qur'ana. Ya. Yaqra'u membaca. Siapa yang membaca? Anak itu. Apa yang dibaca? Yang dibaca Al-Qur'an. Apa yang dalam bahasa Indonesia bisa membantu kita untuk mengidentifikasi objek.
dalam bahasa Arab untuk mengidentifikasi maf'ulun bih. Apa yang dibaca? Jawabannya adalah Al-Quran. Dengan demikian, Al-Quran posisinya sebagai maf'ulun bih, sehingga cara membacanya adalah Al-Quran. Kira-kira itu ibu-ibu. Ya, kira-kira itu ibu-ibu sekalian yang sudah kita pelajari pada pertemuan kita yang lalu. Nah, sekarang saatnya kita mengembangkan lagi pemahaman kita terkait dengan struktur baru pelajaran, ya, subjek predikat dalam versi bahasa Arab, di mana fiilnya disebut terlebih dahulu, kemudian siapa yang melakukan perbuatan tersebut, ya, kemudian yang terakhir dilengkapi dengan apa yang diistilahkan dalam bahasa Indonesia dengan objek, atau dalam bahasa Arab diistilahkan dengan apa, ibu-ibu sekalian? Maf'ul bih, maf'ul bih. Kan saatnya ibu-ibu kalian berlatih, berkenalan dengan lebih banyak kalimat lagi, ya, lebih banyak kalimat lagi yang menggunakan pola kalimat tersebut. Ada fiil, kemudian yang melakukan atau pelakunya, ada perbuatan, kemudian ada pelaku, lalu ada objek dari perbuatan tersebut. Siapa yang akan mengawali latihan kita pada hari ini? Ana, Ustaz. Ya, bagus. Silakan Bu Penny. Ya, Penny Sri Astuti. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Yaqra'u al-walad. Yaqra'u Faridu risalatan. Mohon maaf Bu Penny, Ibu mau membaca nomor berapa Ibu? Nomor 1. Iya, baik. Saya bantu ya Bu. Yang dimaksud dengan nomor 1 adalah, ya saya bantu ya, yang saya lingkari ini ya Bu. Oh iya. Mudah-mudahan Ibu ingat lagi gitu ya. Oh, iya. Yaqra'u al-waladu al-Qur'ana. Iya. Yaqra'u Faridatu risalatan. Faridu. Terus yang saya lingkari Ibu. Iya. Iya. Oke, silakan Ibu. Salim. Yaqra'u Salim Isotan. Yaqra'u Muhammadun Ma'ajalatan. Yaqra'u al-mujtahidu usulah aladin. Nah, iya, bagus. Apakah Bu Penny berkenan melihat tampilan di layar, Bu? iya. Iya, tolong dibaca yang saya lingkari ya, Bu. Lihatnya ke layar ya, Bu, supaya kita satu fokus ya, supaya kita fokus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqra'u al-waladu al-Qur'ana. Ya, bagus. Terus berikutnya Ibu. Yaqra'u Faridatun. Mohon lihat ke layar ya Bu, jangan berpaling ke lain hati. Jangan berpaling ke lain hati. Kalau Ibu sudah berpaling ke lain hati, ucapan Ibu juga akan berbeda dengan yang tertulis ya Bu. Ya, di mana salahnya? Tidak ada yang salah Ibu ya. Mohon maaf Ibu ya. Kita ini belajar bahasa ya Bu. Kita ini belajar bahasa. Jadi tidak terlalu terobsesi untuk bicara soal salah benar. Yang sedang kita lakukan adalah membantu ibu-ibu, bapak sekalian menjadi pribadi yang lebih baik, kemampuan berbahasanya. Jadi nanti kalau ibu bapak ingin bertanya, maka kira-kira pertanyaannya
yang mana yang bisa saya perbaiki, Pak Guru? Oke, begitu ya. Jadi pertanyaannya yang akan kita kembangkan adalah bukan salahnya di mana. Nggak ada yang salah. Apalagi Bunda. Bukan salah Bunda mengandung. Tetapi kita ingin, gitu ya, kita ingin ada yang lebih baik lagi. Oke, silakan Ibu dicoba. Yaqra'u al-waladu al-Qur'ana. Ya, bagus. Yaqra'u Faridun Faridun Yaqra'u Faridun Risalatan. Fokus ke layar ya, Ibu ya. Mohon berkenan fokus ke layar ya, Bu. Ya, kalau bisa ya, kalau bisa Ibu fokus ke layar ya, sehingga kita bisa bantu secara maksimal ya, Bu. Coba dibaca yang saya lingkari lebih kecil lagi, Bu. Faridun. Ya, bagus. Panjang pendeknya tetap dijaga ya, Bu. Faridun. Iya, baik. Silakan dari awal. Yaqra'u Faridun Al-Qur'ana. Ya, bagus. Ya, nggak ada yang salah kan, Bu ya? Iya, jadi ini bukan soal salah atau benar, tetapi yang kita ingin ya kita usahakan bersama adalah Ibu Penny bersama ibu-ibu yang lain bisa meningkat kemampuan berbahasa Arabnya, terutama bisa meningkat kemampuan membaca bahasa Arabnya. Jadi tidak salah kalau Ibu mengatakan Faridatu, tidak. Cuma membaca Faridatu, kira-kira yang seperti ini Bu tulisannya ya. Gitu. Kalau seperti ini tulisannya yang sebelah kiri yang saya tunjukkan ya, itu yang dibaca Faridatu. Sedangkan ini kalau yang sebelah kanan karena tidak ada taknya, itu kita membacanya Faridun. Jadi sekali lagi tidak ada kesalahan pada cara Ibu membaca, hanya saja bisa diperbaiki, artinya ditingkatkan lagi ketelitian dalam membaca. Silakan Ibu lanjutkan. Yang mana Pak Guru? Ke bawah. Ya betul Ibu. Yang di kotak aja masih Pak Guru. Betul Ibu, yang di kotak saja betul Ibu. Oh, yang iya. di kotak saja. Ya, iya Pak Guru. Kenapa kita pilih kotak Ibu? Kita pilih kotak supaya bisa pelan-pelan saja. Lagu kotak. Punyanya kotak. Salim. Dari awal Ibu bacanya. Yaqra'u. Oh, dari awal. Yaqra'u al-waladu al-Qur'ana. Terus. Yaqra'u. Yaqra'unya dibaca nggak oleh Pak Guru ya? Betul, dibaca Ibu. Jadi yang ada ini yang tadi saya lingkari, kemudian mohon maaf yang ada di kotak ini yang diganti-ganti. Tapi kalau yang ada di kotak itu dia tetap diulang-ulang. Ya, kenapa diulang-ulang? Ini kata orang Padang, lancar kaji karena diulang. Kenapa lancar kaji? Karena tambocie. Tambocie, 2, 3. Silakan, Bu Penny. Ya. Yaqra'u Faridun Risalatan. Mohon yang ada dalam lingkaran saja ya, Bu. Kalau Ibu melihat ke lain lagi, melihat ke kertas yang lain, maka kemungkinan akan berbeda, Ibu. Karena itu mohon jika berkenan, Ibu baca yang ada dalam lingkaran saja. Oh iya. Ya, baca yang ada dalam lingkaran saja. Tapi nanti kalau seumpama Ibu punya kesulitan memahami apa yang dimaksud dengan dalam lingkaran, nanti saya pandu ya, Bu. Silakan coba. Iya, yang dimaksud itu Pak Guru. Ini sama yang di atas itu ya Pak Guru ya. Maf'ul bihnya. Jadi yang saya lingkari ini Ibu, nah, ini akan terus terbaca ke akhir. Oh iya iya. Akan terbaca terus.
Nah, Iya, ini iya. juga akan terbaca terus. Kenapa dia tidak ditulis ulang? Kenapa dia tidak ditulis ulang? Supaya hemat energi, hemat biaya. Oh, iya. Iya, Pak Guru. Apalagi sekarang zaman pandemi ini banyak yang butuh biaya. Ya. Sedangkan yang ada dalam kotak ini ya, sedangkan yang ada dalam kotak ini, Ibu ganti-ganti. Ini akan menjadi kalimat yang pertama, nanti ini akan menjadi kalimat yang kedua, ini menjadi kalimat yang ketiga, ini menjadi kalimat yang keempat, ini menjadi kalimat yang kelima. Seperti drill latihan kita yang sudah pernah kita lakukan di pelajaran-pelajaran sebelumnya. Silakan Ibu, mudah-mudahan bisa dipahami. Soalnya jarang ikut. Bilang lagi, yaqra'u al-waladu al-Qur'ana. Iya. Terus yang kedua, yaqra'u Faridun al-Qur'ana. Iya. Yaqra'u Salim al-Qur'ana. Kita tidak ini ya Bu ya, karena kita masih pemula ya. Mohon maaf ya Ibu ya. Karena kita masih pemula, jadi kalau tidak sukun bunyi akhirnya, maka kita tidak mesukunkan sebuah huruf ya. Jadi kita, karena kita masih pemula, jadi membacanya bukan salim. Harus ditentukan Ibu, salimunkah, salimankah, saliminkah, salimunkah, salimakah, salimikah, atau bisa jadi mungkin sarimi, atau mungkin jadi sarimin, gitu. Jangan lim, gitu. Jangan lim, karena itu tidak menunjukkan bahwa Ibu paham posisinya. Yaqra'u Salimu Al-Qur'ana. Iya, bagus. Coba Ibu amati kata salimu tadi, kata salimu, itu dia menggunakan alif lam apa tidak, Bu? Tidak. Oh iya Pak Guru, Salimun Pak Guru. Ya, kira-kira apa itu persoalannya, Bu Penny? Karena tidak ada alif lam maka Bukan. Maksud saya adalah, mohon ya, biar saya bisa mengerti apa yang Ibu alami gitu ya. Maksud saya adalah Ibu sudah melihat bahwa salim itu tidak menggunakan alif lam. Tetapi mengapa tidak dibaca tanwin gitu maksudnya. Kenapa Ibu tidak membacanya salimun tetapi membacanya salimu? Kira-kira apa ilmu yang sedang Ibu berusaha terapkan? Tidak Pak Guru, saya Salimun tadi. Kenapa Bu? Salimun maksudnya. Ya betul, saya sudah dengarkan Ibu dan itu bahagia sekali saya mendengarkan Ibu mengatakan salimun. Yang menjadi pertanyaan saya adalah ketika Ibu tadi membacanya salimu, kira-kira ilmunya apa gitu? Tidak ada ilmu Pak Guru. Oh iya, jadi nanti lain waktu ya. Kita ini kan masih orang-orang yang tidak sepintar orang-orang yang sudah tingkat menengah, sudah tingkat lanjut, sudah tingkat mahir. Kita ini masih tingkat awal, jadi usahakan ilmu yang sudah kita pelajari diterapkan, gitu ya. Ya, maaf Pak Guru. Ya, Makanya Pak Guru. Yaqra'u Salimun Al-Qur'ana. Iya, terus. Yaqra'u Muhammadun Al-Qur'ana. Iya. Yaqra'u Al-Mujtahidu Al-Qur'ana. Iya, baik begitu ya. Ibu-ibu yang lain, apa ada ungkapan yang belum terpahami dari contoh-contoh latihan di tadribat yang nomor 1 ini? Salimun, Muhammadun,
Oke, kalau tidak ada, mari kita lanjutkan, ibu-ibu kalian. Yuk, siapa yang nomor 2 dipersilakan? Saya. Ya, silakan. Silakan. Ya, baik. Sebentar. Takra'u faridatu al-jaridata. Takra'u hindun al-jaridata. Takra'u Fatimatu al-jaridata. Maksudnya. Takra'u al-bintu al-jaridata. Takra'u al-mujtahidatu al-jaridata. Iya. Silau. Coba Bu Yanti bagi-bagi ilmunya ya, Bu. Bagaimana? Berbagi ilmu. Siap, Ibu? Berbagi maksud bagaimana? Kurang Ya, paham. Ibu ini aja. Ibu jawab beberapa pertanyaan yang saya ajukan ya, Bu. Ya. Iya, baik. Ya. Apa pertimbangannya faridatu tidak pakai tanwin, sedangkan hindun pakai tanwin? Hindun pakai tanwin. Jaridata. Nama ya Pak Guru ya. Hindun nama. Kalau saya ulangi lagi, kelihatannya ada fokus yang bergeser ya. Fokus konsentrasi yang bergeser. Saya ulangi ya, Bu ya. Ya. Faridatu tidak pakai tanwin. Hindun pakai tanwin. Apa pertimbangannya, Ibu? Faridatu tidak pakai farid. Pertimbangannya Hindun apa ya? Faridatu tidak harusnya nih Hindun. Harusnya faridatun ya Pak Guru. Ibu malah itu jadinya lari dari pokok persoalan kalau begitu. Nah, jadi seperti itu ya. Ya, seperti main petak umpet jadinya. Iya Pak Guru. Jadi saya harus baca Takra'u faridatu sama hindun bedanya. Harusnya sama-sama tanwin ya Pak Guru ya. Faridatun atau hindun. Begitukah Pak Guru? Bukan. Karena pertanyaannya bukan begitu, Bu. Pertanyaannya adalah mengapa faridatu tidak menggunakan tanwin sedangkan hindun menggunakan tanwin. Ibu jelaskan aja mengapanya. Mengapanya? Apa ya? Faridatu itu kan nama perempuan. Kalau yang tadi kan Faridun. Oke, bagus. Nah, bagus. Ini kan Faridatu nama perempuan. Hindun bukannya nama perempuan juga, Bu? Hindun nama perempuan. Nah, apa itu bedanya? Mengapa kalau Farida yang nama perempuan itu dibaca Faridatu, sedangkan hindun ya nama perempuan juga tapi dibaca ujungnya dengan tanwin. Iya.
Ujungnya Mengapa beda? Faridatu itu pakai tak marbuto gitu ya. Ada tak marbutonya Pak Guru kalau Oke. Faridat. Ya. Terus? Tapi kalau Hindun tidak ada gitu Pak Guru. Iya, bagus. Jadi kira-kira begitu ya ilmunya. Ya. Iya. Baik Pak Guru. Itu aja. Ilmunya adalah karena Faridah ini nama perempuan menggunakan tak marbutoh. Iya. Nah, sama dengan Fatimah. 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 Iya. Karena itu juga nama perempuan menggunakan tak marbutoh. Sedangkan Hindun, walaupun dia adalah nama perempuan, tetapi dia tidak menggunakan tak marbutoh. Tak marbutoh. Itu kira-kira jawabnya. Bukan kemudian lari ke tempat lain. Iya, iya Pak Guru. Terima kasih. Baik. Baik. Dari segi makna bisa dipahami semua contoh-contoh pola di nomor 2 ini, Ibu? Iya, paham. Oke. Ibu-ibu yang lain bagaimana? Paham, Pak Guru. Oke, baik. Pertanyaan terakhir nih, Ibu ya, untuk membantu Ibu berbagi ilmu ya. Pertanyaan terakhir. Ini Al-Jaridata, apa pertimbangannya dibaca Al-Jaridata? Karena ini apa maf'ul bih. Iya, oke, bagus. Iya. Oke, baik, bagus. Oke. Ibu-ibu yang lain mungkin ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Baik, kalau tidak ada, mari kita lanjutkan dengan tadribat nomor 3. Terus ya Pak Guru. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'khudhu tilmidhu kitabuhu. Yaqra'u tilmidhu kitabuhu. Yahmilu at-tilmidhu kitabuhu. Yaftahu at-tilmidhu kitabuhu. Yukfilu at-tilmidhu kitabuhu. Iya, bagus. Coba kita amati ya. Dari segi makna apa ada yang belum terpahami? Yukfilu ya. Pak Guru. Yukfilu itu lawan kata dari yaftahu. Dari yaftahu. Betul. Oke? Ya, Pak Guru. Baik. Silakan kita ke tahap berikutnya, ke pendalaman ya, ke pendalaman. Dibaca dulu ya yang kalimat yang baris pertama. Iya. Ya, khudut tilmidhu kitabuhu. Iya, bagus. Apa maknanya, Ibu? Murid itu mengambil kitabnya. Iya, bagus. Bu Sri Lestari, mau gabung, Bu? Itu bukan kitabuha, Pak. Kitabahu. Kitabahu. Luar biasa ini. Saya baru nanya. Bu Sri Lestari mau gabung, Ibu? Sampai ada persetujuan mau gabung apa tidak, Ibu langsung protes ke Bu Sri Rosmawati. Oke, kalau gitu saya nggak jadi nanya ke Bu Sri Lestari karena saya terkaget-kaget. Saya baru nanya mau gabung apa tidak. Baik, Bu tadi ya itu apa maknanya, Bu? Murid itu mengambil kitabnya. Ya khudu apa? Ya khudu. Mengambil. Iya, good. Saya seperti biasa ya akan mengajukan pertanyaan yang biasa. Tadinya saya siapkan pertanyaan ini untuk Bu Sri Lestari, tapi karena beliau punya respon yang berbeda, jadi saya alihkan ke Bu Sri. Yang diambil apa, Bu?
Kitabnya. Jawab dengan Bukunya. satu kata, Bu. Yang diambil Oh. apa itu? Kitab. Iya. Bahasa Indonesianya apa? Buku. Iya. Kalau begitu, kata yang maknanya adalah buku, dalam bahasa Indonesia posisinya sebagai apa? Oh iya. Sebagai apa, objek. Ibu? Objek. Iya, bagus. Kalau dalam bahasa Arab, ketika ada sebuah makna, sebuah kata yang maknanya kita pahami berposisi Ya. sebagai objek, kalau dalam bahasa Arab biasanya itu disebut Iya, dengan istilah maf'ul bih. Maf'ulun bih. Ibu masih ingat bagaimana cara membaca maf'ulun bih? Iya, Pak Guru, dibaca Kalau fathah. ingat, monggo dipraktikkan. Ya. Ya, khudut tilmidu kitabahu. Iya, terus. Yaqra'u tilmidu kitabahu. Iya, bagus. Yahmilu tilmidu kitabahu. Iya. Yaftahu tilmidu kitabahu. Iya. Yukfilu tilmidu kitabahu. Iya. Oke, bagus. Terima kasih, Bu Ros. Ibu-ibu yang lain ada yang mau ditanyakan? Maaf Pak Guru, kalau maf'ul bukannya A di belakangnya. Bagaimana, Bu? Di belakangnya A, kita baha. Maaf ya, kalau saya ingatnya A doang. Bu, Ibu yang itu ya, Bu Suryana memahami maf'ul bihnya mana? Diambil bukunya. Bukunya diambil. Bukunya buku. itu dua kata ya, Bu? Bu Suryana? Bu Sur? Saya. Ya. Bukunya itu kan dua kata ya, Bu? Ya. Ini kita baha. Oh iya ya, dua. Kita baha. Kita baha biasanya. Itu dua kata ya, Bu? Ini kita bahanya. Iya, dua kata ini. Bagus. Yang Ibu pahami sebagai maf'ulun bih, kata yang pertama atau kata yang kedua? Kita ba. Iya. Nah, sedangkan kalau yang terakhir ya, kata yang kedua, bagaimana cara membacanya kalau tulisannya begini? Kalau depannya A dibacanya A, tapi kalau di depannya ya dibacanya Bu. Benar. Maaf ya. Iya. Maaf ya Pak Guru, maaf ya. Kelihatannya ini Bu Suryana ya. Kelihatannya Bu Suryana menggunakan ilmu dari sumber yang lain. Jadi berbeda dengan yang kita pelajari. Ya, bagaimana yang sudah kita pelajari? Ini dia. Oh, coba lihat. Ibu Suryana, silakan perhatikan Ibu. Apa lagi nih makan astagfirullahaladzim. Oh iya. Kalau H panjang H. Yang sebelah kiri apa Bu bacanya? Kesentuh jadinya nih. Ini gimana ini? Kesentuh ini. Ininya. Yang lingkari merah apa Bu bacanya? Kita baha. Nah, ya jadi yang dibaca itu yang ini ya Bu, domir nih dibaca H. Sedangkan yang ini bacanya ada dua kemungkinan. Ya, ada ilmu kita di sini ya, nih ilmu kita di sini. Dan saya bisa mengerti ya apa kesulitan Bu Suryana untuk berbagi hati dan pikiran. Gurunya banyak, tempat belajarnya juga banyak. Jadi bingung dia mana yang mau dipraktikkan. Oke ya. Jadi kalau sebelum domir ini
bunyinya i, maka ini juga bacanya hi. Tapi kalau nanti sebelum domir itu bunyinya atau hu atau u, ya hu. Jadi pilihannya ada dua, yaitu antara u atau i. Ya, kalau sama-sama di atas, tanda bacanya itu domirnya dibaca hu. Kalau di bawah dibacanya hi. Sedangkan yang dibaca ha itu adalah yang ada di sebelah kiri. Bisa dipahami, Ibu? Wadi, Pak Guru. Ya, bilangnya Wadi ya, Pak Guru. Oke, lain waktu itu ya kalau kita belajar di sini pakai saja ilmu kita yang ada di sini gitu ya. Oke. Makasih Pak Guru. Aktif. Ada lagi yang lain? Anak, Pak. Ya, apa pertanyaannya Pak UU? Jadi hu-nya itu ke domir huwa ya, Pak? Hu itu persamaannya dengan huwa, betul. Huwa ya. Ya. Ya, skron. Baik. Nah, setelah itu selesai nomor 3, mari kita pindah ke nomor 4, Ibu-ibu. Kalian, Bapak, kalau ada yang ingin meningkatkan kemampuannya membaca teks bahasa Arab, ya silahkan. Ya, silahkan dilanjutkan dengan nomor 4. Ya, anak. Anak, Pak Guru. Ya, silakan tahu. Tahmilut thalibatu kitabaha. Ta'khudut thalibatu kitabaha. Taqra'ut thalibatu kitabaha. Taftahut thalibatu kitabaha. Tuqfilut thalibatu kitabaha. Iya, bagus. Ya, bagus. Dari segi makna bisa dipahami semua? Ya, paham. Ya, baik. Ibu-ibu yang lain bagaimana? Ada takfilu. Ya. Coba baca ini Bu Yanti. Takfilu. Yang saya link tadi, mohon berkenan lihat layar Ibu. Oh ya, nomor 3. Tukmilu ya Pak. Itu tulisannya tukmilu. Teliti lagi, coba. Kalau kurang besar, nanti saya coba perbesar lagi ya Bu. Oh iya, ya. Tukmilu. Ya, oh itu dari situ. Iya, ya. Bu, Artinya paham, Pak Guru udah. Ya. apa bacanya Bu? Yuko, yuko, yang ya, yuko milu. Iya. Coba diajak Bu, huruf pertamanya Bu. Bagaimana diajak? Iya, huruf pertamanya apa Bu? Ya. You. Terus? Kok, huruf kof, Ya. kok. Mm-hmm. Kok. Sepertinya dia mim. Oh salah, bukan. Lihat lagi Bukan. Bu, lihat ke kiri Ada kanan. titik, ada titik. Tufilu. Ya ada titiknya. Salah, Yeah. salah. Yuko milu. Tako milu. Iya, baik. Coba Ibu perhatikan ya. Ya. Coba perhatikan di sini yang sebelah kiri ya, Bu. Ya, silakan diperhatikan sebelah kiri. Dalam pandangan Ibu, bentuk dasar huruf kedua dan huruf ketiganya sama atau beda, Bu?
Sama. Sama ya. Coba lihat. Ya, huruf yang pertama, ya huruf yang kedua, titiknya berapa, Bu? 2. Ya, namanya huruf apa, Bu? Kho. Iya. Kho. Kalau huruf qaf, ya, dikurangi titiknya, maka namanya jadi huruf mim kah? Salah. Fa. Ya, jadi ibu-ibu sekalian, ya, jadi kita bukan salah benar ya, karena memang tadi Bu Yanti kan pakai ilmu beliau ya, pakai ilmu beliau entah di mana beliau belajar. Jadi ini bukan soal salah benar, tapi kita ingin ada kemampuan yang meningkat. Dari segi ketelitian mungkin, dari segi kehati-hatian mungkin, dari kecermatan mungkin itu yang ingin kita tingkatkan. Bukan hanya persoalan bahwa ini bukan mim, tapi bukni merupakan fa. Bukan itu yang kita usahakan, tetapi kita ingin membantu ibu-ibu, bapak sekalian meningkat kemampuan pribadinya. Ya. Baik. Iya, baik. Berbuat artinya. Terima kasih. Oke, dari segi makna bisa diingat tadi sama ya. Yuktilu dengan tuktilu itu sama. Sama, iya. Baik. Oke, baik. Adakah yang lain yang ingin bertanya mungkin? Baik, kalau tidak ada kita lanjutkan dengan nomor 5. Silakan. Siapa yang ingin meningkatkan kemampuan membaca bahasa Arabnya? Saya, Pak. Ya, silakan Bu Sri Lestari. Tahmilul mudarrisat mufazofu tahmilul mudarisul mufazzotu tahmilul mudarisul tahmilul mudarisul Qur'anu tahmilul mudarisul Qur'ana tahmilul mudarisul milaffa tahmilul mudarisul hafidata tahmilul mudarisul mufazot tahmilul mudarisul mufazotu tahmilul mudarisul kitabu. Maaf, yang keberapa, Bu? Maafin saya ya. Ini baca yang keberapa ya? Tahmilul mudarisul Qur'ana, tahmilul mudarisul milaffa, tahmilul mudarisul hakibata. Sudah, Pak? Sudah? Sudah, Ibu? Sudah, Pak. Iya, Pak. Coba kata yang pertama, Bu, dibaca, Bu. Tahmilu. Bagus.
Mana datang bunyi taknya? Ya. Oh iya, salah Pak matanya. Jadi tidak bicara soal satu ya, Bu. Sekali lagi ya, ibu-ibu sekalian ya. Ini kelihatannya ada yang matanya nggak jelas. keras hati ya, berkeras hati untuk selalu ngomong salah. Tidak, Ibu. Gitu. Kalau saya salah lihat Pak. Iya, Yahmil. Ya, kalau persoalan salah itu gampang, Bu. Saya langsung kasih tahu, selesai persoalan. Tapi soal kehati-hatian itu beda cerita. Ya, tapi soal kehati-hatian itu beda cerita. Hati-hati itu bukan soal salah benar, tapi hati-hati itu soal kemampuan yang perlu ditingkatkan. Silakan, Ibu. Yahmilul mudarisul mufazatu. Apa maknanya, Bu? Murid itu membawa tasnya. Apa yang dibawa? Membawa tas. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia itu biasanya berposisi sebagai apa kata tas kalau begitu? Tasnya sebagai objek. Iya, bagus. Kalau dalam bahasa Arab bagaimana, Bu? Namanya kalau untuk objek dalam bahasa Arab? Mufazota. Apa terdengar pertanyaan saya, Ibu? Mufazota. Mohon maaf, apa terdengar pertanyaan saya baru saja, Bu? Dalam bahasa Arab. Ya, baik. Untuk objek dalam bahasa Arab istilahnya apa, Bu? Khobar. Baik, ibu-ibu yang lain ada yang ingat? Maf'ul bih. Iya, jadi istilahnya adalah maf'ulun bih. Ya, Bukan khobar, Bu. Bukan ma'ul fi siapa. Iya. Semalam ya, kemarin sore juga kita bicara tentang itu. Kemarin sudah kita baca buku kompilasinya juga sudah. Ya, di buku bahasa Arab Qur'aninya juga sudah kita bahas. Mudah-mudahan ini bisa menambah dosis booster ini. Jadi booster sehingga makin menguatkan daya ingat. Bahwa kalau objek itu diistilahkan dalam bahasa Arab maf'ulun bih, bukan khobar. Nah, kita lanjutkan. Apakah teringat? Ya, apakah teringat bagaimana cara membaca maf'ul bih? Pakai akhiran patah. Iya, bagus. Silakan coba dipraktikkan itu. Lupa menulis sih. Bagaimana, Ibu? Coba diulang, Ibu. Yahmilu mudarrasu mufazota. Iya, baik. Nanti silakan dicek ya, Bu. Bagaimana cara membaca mim, bagaimana cara membaca fa, bagaimana cara membaca fa, bagaimana cara membaca zo. Nah, kalau cara membaca akhirnya, taknya itu sudah oke. Begitu juga untuk kata yang kedua nanti tolong dicek lagi ya, Bu, pelajarannya yang sudah-sudah. Bagaimana cara membaca mim, bagaimana cara membaca dal, bagaimana membaca ro, bagaimana kalau sinnya tadi udah bisa ya. Silakan berikutnya, yang kedua, Ibu. Yahmilu mudrasul kitabah. Ya, bagus. Berikutnya. Yahmilul mudrasul Qur'ana. Iya, bagus. Berikutnya. Yahmilul mudrasul milaffa.
Yahmilul mudrasul hafidata. Iya, baik. Hafidata. Jadi ini membaca akhir kata ini sudah seperti yang kita pelajari. Tetapi membaca awal dan tengah kata masih ada yang perlu diperbaiki. Ini indikasi mufrodatnya belum meningkat. Nanti dicek lagi ya, Bu. Iya, Pak. Ya, di pelajaran-pelajaran yang sebelumnya. Ibu yang lain ada yang mau mempraktikkan cara membaca nomor 5 dengan cara tadi ya, dari segi mufrodat yang berbeda. Saya Pak Guru. Ya, silakan Bu. Yahmilul mudarrisu al-mihfazota. Yahmilul mudarrisu al-kitaba. Yahmilul mudarrisu al-Qur'ana. Yahmilul mudarrisu al-milaffa. Yahmilul mudarrisu al-haqibata. Al-Hakibata. Iya, oke, bagus. Terima kasih. Terima Nah, kasih Pak setelah Guru. kita dengarkan cara membaca yang nomor 5, tadi nanti dicek lagi ya. Ada 2 versi tadi. Ya, ada versi Bu Sri Lestari dan ada versi Bu Sri Rosmawati. Nanti dicek di kamus apakah al-mudrasu ataukah al-mudarrisu. Oke, kita lanjutkan berikutnya ke nomor 6. Ada? Pak Guru. Ya, silakan. Bu Nuri, silakan. Tahfazul bintul Qur'ana. Tahfazul bintu syi'ra. Tahfazul bintun nasyida. Tahfazul bintul ugniyata. Tahfazul bintul darsa. Iya, baik. Nah, coba dibaca ulang dengan memberi perhatian pada cara membaca al-nya. Langsung disambung apa? Boleh disambung, iya. Dipisah juga boleh. Tahfazul terbaca dengan jelas. Oh iya. Tahfazul bintul Qur'ana. Tahfazul bintu syi'ra. Tahfazul bintun nasyida. Tahfazul bintul ugniyata. Tahfazul bintul darsa. Iya, oke, bagus. Dari segi makna, pada yang belum terpahami, ibu-ibu sekalian? Nasyid kan yang nyanyian-nyanyian itu ya Pak Guru. Nasyid, ya, nasyid. Ya. Kalau yang nyanyian ini al-ugniyah. Ugniyah, iya. Ugniyah nyanyi. Kalau an-nasyid ini, ugniyah ini seperti nyanyi-nyanyi secara umum. Kalau nasyid kan sudah jadi dalam bahasa Indonesia. Iya. Ya. Ada raihan dulu, ada hijab, kemudian ada senada. Islamic Voice, ada apa lagi tuh kelompok nasyid di Indonesia ada pernah. Senada. Ya, ada senada juga, betul. Oke. Pantunnya. Ada lagi yang bertanya? Al-Ugniyah. Tadi nyanyian. Al-Ugniyatun. Ya, itu tadi al-ugniyah tadi yang kita katakan itu tadi nyanyian secara umum. Oh. Sama dengan nasyid. Kalau nasyid tadi lebih spesifik lagi gitu. Secara khusus lagi. Itu. Ya, kalau seperti ini ya. Kalau lagu kebangsaan ya, tahu kan lagu kebangsaan seperti Indonesia Raya, ya. Itu an-nasyid. Oh.
Oh. Kalau al-ughniyah itu ya seperti siapa yang terkenal sekarang ya? Ya, siapa yang bagus-bagus ya yang kita mau sebut ya? Kade, Krisdayanti. Mau sebut yang pakai kerudung tadi niatnya, tapi agak Siti Nurhaliza. betul, tuh ada Siti Nurhaliza. Nah, Bisa Bisa. Saban. Bisa Saban. Nisa Sabian. iya. Sabian. Kalau Nisa Sabian, Oh, ya itu banyak yang nasyid dia. iya banyak masjidnya. Oke, ugniyahnya juga ada ya. Kalau Oke. Syiro. Itu sudah jadi bahasa Indonesia. Syair. Iya, di air. Yang main khusus itu bukan klasik ya, Pak? Ya apa Bu? Yang akun Ughniyah itu bukan klasik, bukan? Bisa klasik, bisa juga modern, ya bisa juga. Secara umum. Oke, baik. Itu dia untuk nomor 6. Berikutnya silakan yang Saya Pak Guru. Saya Pak Guru. silakan. Suryana. Bu Suryana silakan. Yal abul waladu. Fi finai madrasatu. Yal abul waladu. Fi sahati. Yal abul waladu fi dakhilil fasli. Yal abul waladu khorjal madrasatu. Yal abul waladu bijiwaril masjidi. Olah Ya. Pak Guru. Dari segi makna bagaimana? Dari segi makna bagaimana? Kharija. Mijawari. Apa? Iya, baik. Gitu ya, baik. Coba Ibu Eti ya, Ibu Eti lihat Kharija dengan dakhil. Kalau dakhil Ibu paham maksudnya? Enggak juga. Luar biasa ya. Luar biasa ya. Biasa di luar. Coba Ibu lihat Kharija ya. Kharija ya. 3 huruf pokoknya apa, Bu? Khoroja. Apa, Bu? Khoroja. Luar biasa ini cara menjawabnya. Yang ditanya 3 huruf, ya, Bu. Khoro. Roro, jim. Iya, ada kho, ada ro, dan ada jim. Ya, ada kho, ada ro, sama jim. Nah, Ibu familiar nggak dengan kata ini ya? Familiar nggak dengan kata itu? Mahruja. Saya bantu baca ya, Bu ya. Mahraj. Mahraj. Ibu familiar nggak dengan kata itu? Iya, mahraj. Itu bicara tentang apa? Pengucapan lafal Al-Quran.
Itu fokus perhatiannya apa? Kata-kata yang keluar dari ini. Yang apa, Bu? Kata-kata yang keluar dari Yang mulut apa? kita. Yang keluar dari mulut kita. Yang keluar, katanya begitu ya. Ya, coba lihat. Nih, ada 3 huruf yang sama ya, Bu. Tuh. Berarti apa kira-kira artinya, Bu? Bu Eti, bisa, Bu? Iya, Pak. Artinya kira-kira yang keluar dari madrasati, dari sekolahan. Apa jadinya? Kharaj berarti keluar. Oke, terus? Keluar dari madrasati, sekolahan. Coba lihat sekarang, dari awal coba, dari awal. Ibu gabungkan. Ya abu, waladu kharajal madrasati. Madrasati. Bagaimana jadinya? Kira-kira maknanya kalau digabungkan? Anak anak abu keluar dari sekolahan. Pantesan ya, pantesan. Ibu, kata pertama yang ibu gagal pahami adalah kata yal ngabu. Jadi kalau udah itu gagal memahami akan berat untuk memahami kata-kata yang lain. Ibu bapak yang lain, siapa yang masih ingat makna yal abu? Bermain. Bermain. Bukan si abu. Bu Eti mah bercanda ya. Bermain. Untuk kalimat yang pertama ya, coba kalimat pertama ya. Ya, nanti Bu Eti yang kalimat ini ya, kalimat ini akan saya bagikan ke Bu Eti. Yang lain tolong bantu ya untuk kalimat yang pertama. Ya, apa makna yal abu? Bermain. 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 Siapa yang bermain? Anak itu. Anak laki-laki itu. Silakan ya, Bu Eti, jawab pertanyaan berikut ini. Di mana anak itu bermain? Di mana taman sekolah. Iya, walaupun berbeda dengan yang kita sudah pelajari, tapi tidak apa-apa supaya Bu Eti tidak berkecil hati. Kalimat yang kedua, coba Bu Eti, di mana anak itu bermain? Bisa usaha, nggak tahu deh. Nah, itu dia. Agak susah kita berdiskusi kalau ada yang ditutupi. Ibu-ibu yang lain, untuk berdasarkan kalimat yang kedua, di mana anak itu bermain? Di halaman. Di halaman. Kalau berdasarkan kalimat yang pertama, di mana anak itu bermain? Di halaman sekolah. Ya? Halaman sekolah. Ya, ini kelihatannya sama ya. Sama-sama berbeda dengan yang kita sudah pelajari. Teras. Waktu itu kita pakai gambar segala. Wah, saya bikin gambar. Teras ini ya, Pak loh Guru. yang namanya Vina, kata saya. Ini yang namanya as-sahah, kata saya waktu itu. Bahkan ini ada kata saya, ini loh yang namanya asur, kata saya. Ini yang adanya namanya bawab, kata saya waktu itu. Tapi ya karena waktu itu sudah lama berlalu, jadi banyak yang terlupa. Lupa.
Ya. Siapa yang mengingat yang lain ya? Kalau sama nggak usah. Fina. Teras ya Pak Guru. Teras, koridor. Begitu. Jadi berdasarkan kalimat yang pertama, anak itu bermain di mana? Teras sekolah. Ya, bagus. Kalau berdasarkan kalimat yang kedua untuk nomor 7, anak itu bermain di mana? Di halaman. Ya, bagus. Nah, sekarang Bu Eti, gunakan kemampuan nalarnya. Berdasarkan kalimat yang keempat, di mana anak itu bermain? Di luar sekolahan. Bagus. Nah, di mana, Bu? Di luar sekolahan. Nah, ini adalah lawan dari ini. Oke? Apa clue-nya, Bu? Di dalam. Wah, saya nanya clue-nya, dia sudah langsung to the point. Kurang sabar untuk berproses langsung kepada hasil. Silakan, Bu. Nah, bijiwar ini, ibu-ibu, bapak yang lain, ada tidak yang ingat apa sinonimnya bijiwar? Kan kita pernah belajar dulu kan, Zorok. Nah. Bijanibi ya Pak Guru. Janib. Bijanibi. Betul, janib. Bagaimana Bu Eti? Ingat janib, Bu? Janib. Janib itu apa ya? Di depan. WS bablas angine. Angine. Ya, ibu-ibu, siapa yang ingat? Di samping. Di samping. Di samping. Memang inilah ya, tantangan terbesar kita adalah lupa. Lupa lagi ilmunya. Lupa. Aku lupa. Ibu-ibu ini masalah kita itu. Jadi kalau nanti ibu-ibu memberikan testimoni, apa sih sulitnya belajar bahasa Arab? Enggak ada sebenarnya. Yang sulit itu mengingat. Kalau namanya mengingat itu berarti bukan bahasa Arabnya, tapi kitanya yang kurang kuat daya ingat. Ingatannya tumpul. Betul. Apa Bu Lestari? Ingatannya tumpul. Enggak sih Bu, kalau sering dibaca Bu, diulang. Ya, terus diasah bisa jadi tajam. Baik, ibu-ibu sekalian, kita masih mungkin ya untuk satu nomor lagi ya. Satu nomor lagi. Jika ada yang berkenan, selain yang tadi ada Bu Sri Lestari, ada Bu Nuri, ada Bu Sri Rosmawati, ada Pak UU, ada Bu Haryanti, ada Bu Teni, Astuti, dipersilahkan. Dan Bu Suryana. Saya mau nanya dulu dong Pak Guru. Kita ya satu-satunya yang belum terdengar suaranya hari ini adalah Bu Supeni. Jika Bu Supeni berkenan, baru Pak, jadi nyimak aja dulu. Pelajaran udah pinter itu. Bu Penny udah pinter. Kalau Bu Supeni tidak berkenan, maka pelajaran kita sampai di sini. Ada yang mau nanya Pak Guru tadi, Bu Nuri. Silakan. Pak Guru, jadi ini Kharija dia jadi berfungsi jadi Rorof ya Pak Guru. Kalau lihat dari ya. Itu sih sama yang di bawah ini dakhila juga ya. Betul. Tapi ini beda dengan fi dakhili. Ya, fi dakhili kan karena dia majrur. Yang di bawah nih yang Bu Supeni berkenan untuk ambil bagian hari ini? Dicoba ya. Ya, silakan dicoba. Dipilih. Cobain deh Bu, ntar kalau pedes tinggalin. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Mati kalau pedas Bu, jangan ditinggalin, dinikmati. Hahaha, gitu. Udah cukup ya, Bu Suryana? Habis apinya. Enggak, ayo Bu. Takra'ul tilmidatu darsaha amamal baiti. Takra'ul al-tilmidatu
darsaha fi fana madrasati. Madrasatu apa madrasati nih? Di akhir katanya saya masih bingung. Takra'u al-tilmidatu darsaha dakhalal fasli. Faslan. Dakhola. Fil fasli. Takra'u al-tilmidatu darsaha fi sahati. Takra'u al-tilmidatu darsaha fi mujratiha. Iya, bagus. Terima kasih Bu Penny untuk penampilan perdananya. Untuk hal-hal lain bisa diabaikan, tetapi mohon yang pertama kalau bisa dibaca lagi ya. Panjang pendek tetap harus dijaga. Oke. Mana yang panjang dibaca panjang, yang pendek tidak boleh dibaca panjang. Walaupun ini bukan Al-Quran. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, coba dipraktikkan bahwa al di dalam bahasa Arab sama saja dengan al di dalam Al-Quran. Ada al-syamsiyah, ada al-qamariyah, ya. Al-syamsiyah dengan al-qamariyah itu berlaku juga di dalam ketika kita membaca bahasa Arab. Coba itu aja dulu ya, Bu. Ya. Iya, Pak. Coba lupa aja nih. Diulang ini. Iya, silakan. Takra'u al-tilmidatu darsaha. Jadi di situ al kalau ada tak bukan al-tilmizatu tapi at. Nah, begitu ya. Ati di jalan gitu ya. Itu bukan ya. Yang ada kan ati di jalan. Silakan Ibu. Takra'u tilmidatu darsaha amamal baiti. Iya, oke. Berikutnya. Takra'u tilmidatu darsaha fi fana'il madrasata. Terus. Takra'u tilmidatu darsaha dakhala fasla. Oke. Takra'u tilmidatu darsaha fis sahata. Oke, terus Pisahati. Takra'u tilmidatu darsaha fi mujratiha. Iya, jadi roknya tidak panjang ya Bu, bukan fi hujratiha gitu ya. Takra'u tilmidatu darsaha fi mujratiha. Iya, fi kalau nanti walhan berhenti saja di jim. Jim kan sukun. Sukun itu artinya kan bisa tenang. Fi huj. Nah, fi hujratiha. Fi hujratiha. Jangan tapi fi hujratiha. Baik, yang lain nanti kita bahas secara perlahan ya. Ada beberapa catatan di situ. Bagaimana membaca fi, bagaimana membaca mudhof, bagaimana membaca mudhof ilai. Ini adalah pengetahuan yang secara teoritis sudah kadaluarsa. Apalagi kalau Ibu sudah tingkatnya tingkat tinggi sudah tingkat lanjutan, sudah tingkat balaghah sudah belajar di itunya. Tapi ini karena jarang dipraktikkan ya, jadi kita bisa maklum karena jarang kita praktikkan sehingga dia perlu pembiasaan kembali. Itu dulu Ibu-ibu sekalian, terima kasih untuk partisipasi aktifnya untuk hari ini ya. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan
kehadiran ibu-ibu, bapak sekalian ini bisa menambah semangat dan keberkahan kegiatan belajar kita. Terima kasih ibu-ibu, bapak sekalian, mari kita syukuri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sekali lagi dan untuk segala kekurangan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.